Vonis baru terhadap Harvey Moise dianggap sebagai angin segar dalam penegakan hukum, khususnya dalam kasus korupsi besar di Indonesia. Sebelumnya putusan 6,5 tahun penjara mendapat kritik tajam karena dianggap tidak sebanding dengan besarnya kerugian negara yang ditimbulkan. Ex-penyidik KPK Yudi Purnomo mengarahkan putusan ini merupakan langkah maju dalam penegakan hukum, terutama dalam kasus korupsi yang merugikan negara hingga ratusan triliun rupiah. Peningkatan vonis juga merupakan sinyal bagi para pelaku kejahatan korupsi lainnya bahwa para koruptor tidak akan bebas dari hukuman berat. Akhirnya keadilan dalam kasus korupsi dalam pengelolaan timah terwujud hari ini. Pengadilan Tinggi memutuskan hukuman bagi Harvey Moise diperberat dari sebelumnya hanya 6,5 tahun, kemudian jaksa banding karena tuntutannya 12 tahun tidak terpenuhi, Hakim Pengadilan Tinggi malah menjatuhkan lebih berat dari tuntutan jaksa dan dari pengadilan di bawahnya, yaitu 20 tahun penjara. Artinya ini sudah maksimal dalam hukuman penjara yang bisa dihitung. Hukuman ini tentu mewujudkan rasa keadilan bagi kita semua karena kasus ini menjadi ramai, menjadi viral. Bagaimana mungkin ada orang yang korupsi terkait kerugian negara kena pasal 2 dan pasal 3 tindak pidana korupsi, namun hanya 6,5 tahun kerugian negaranya 300 triliun. Dan hakim banding pun menaikkan uang pengganti yang sebelumnya hanya 210 miliar menjadi 420 miliar. Ya, kita harap tentu ini juga akan bisa berlanjut ke tingkat selanjutnya karena kemungkinan pihak Harvey Moise akan melakukan kasasi ya. Dan memang Pengadilan Tinggi ini bukanlah upaya hukum yang terakhir. Namun setidaknya untuk sementara ini memberikan rasa kepercayaan kita lagi kepada penegakan hukum, terutama kasus korupsi. Dan setidaknya pengadilan berhasil memberikan rasa keadilan kepada masyarakat yang tentu kita mempunyai logika terkait dengan hukum yang ada di negeri kita. Lebih lanjut, Yudi juga menegaskan putusan Pengadilan Tinggi juga membuktikan bahwa masih ada harapan untuk penegakan hukum di Indonesia. Dari Jakarta, Tim Liputan Simpo TV melaporkan.